Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah di bulan Rabiul di Jumadil Awal, insyaallah kita akan mengkaji kitab Nihayatul Zain karangan Abi Abdul Musta Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Bantani Al-Jawiyah. Ajma'in al-Fatihah. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulai pada halaman yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faidin biridallahi ta'ala. Wa ba'du, fahadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhhabil imam asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, wa samaituhu bi qurratil aini bi Muhammadid dini rajiyan minar rahman ay yantafi'a bihi al-azqiya wa an taqarra bihi al-aghni ghadan bil nadhari ila wajhil karim bukrata wa ashiya. Langsung saja terus. Babus sholati, bab salat. Bab salat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah salat. Ya, jadi babus salati, bab salat. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in. Kasalan in lam yatub wa yubadiru bi faitin wa yusannu tartibuhu aw taqdimu ala hadiratin wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashri kasawmin ataqahu wa awwalul wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa dufina bil Madinah. Bab salat. Jadi pembahasan yang pertama dalam fiqih kitab Nihayatul Zain ini adalah tentang masalah salat. Kan? Di sini Imam An-Nawawi di sini yaitu Syekh Nawawi, sebelum kita melanjutkan lebih jauh pengertian dari pembahasan salat, sebagaimana sudah kita maklumi bahwasanya salat adalah ada yang bermakna doa dan ada juga yang bermakna aqwalun pada kebiasaan. Sedangkan makna salat pada istilah sebagaimana sudah kita maklumi aqwalun
wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi ala wajhi makhsusin. Pengertian daripada salat adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, aqwalun wa af'alun muftatahatun, mana muftatahah kan yang dibuka, ataupun bahasa lain yang dimulai, bitakbiri dengan takbir. Takbir itu lafaz yang telah ditentukan, Allahu Akbar. Itu adalah merupakan lafaz takbir yang telah ditentukan di dalam salat. Jadi pengertian salat pada syar'a, aqwalun, beberapa perkataan yang terkandung di dalamnya, wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Muftatahatun, yang perkataan dan perbuatan tersebut yang kita lakukan bitakbir, yang kita mulai ataupun yang kita bukakan dengan takbir. Wa muhtatamah, dan kita sudahi bitaslim, dan perkataan dan perbuatan tersebut kita tutup, kita sudahi dengan salam. Jadi kita buka dengan takbir dan khatam, menyempurnakan, ataupun menutup dengan, yaitu dengan salam. Itulah pengertian daripada salat secara syar'iyyah. Kemudian daripada itu perlu juga kita ketahui bahwasanya salat itu terbagi kepada 4 nau'h. Wahya arba'atu anwa'. Jadi salat itu ada 4 macam, ataupun ada 4 bahagian, 4 nau'h. Yang pertama ada yang namanya salat nanti fardhu 'ain bisyar'i. Ada salat yang salat tersebut adalah fardhu 'ain bisyar'i, dengan sebab syarak. Artinya syarak yang memerintahkan salat fardu itu ada 5 macam. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada nanti salat itu menjadi fardu tetapi bukan dengan sebab syar'i, bukan dengan syar'iyyah, tetapi dia menjadi fardu dengan sebab bin nadri, menjadi fardu dengan sebab kita nadar. Sedangkan pertama ni fardu ain dengan sebab syar'i, yang kedua fardu ain bin nadar, dengan sebab kita bernadar. Kemudian nanti ada salat namanya fardul kifayah. Jadi salat fardu, dan juga nanti ada yaitu salat sunnah. Salat itu terbagi kepada 4 nau'h. Ada salat fardu ain dengan syarak, ada kedua salat fardu ain dengan sebab nadar, ada yang ketiga adalah salat itu fardu kifayah, dan yang keempat ada salat yang namanya salat sunnah. Dari 4 itu apa saja? Yang maksud dengan salat fardhu ain bisyar'i seperti salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam, itu adalah merupakan salat fardhu ain bisyar'i. Maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, la ghair. Artinya tidak ada lain. Kan? Tentang mengenai kewajiban salat tersebut, maklumun minad dini bidaruri. Salat itu wajib, itu orang sudah mengetahui semuanya bidaruri. Maka seandainya ada orang yang mengingkari, mengatakan bahwasanya salat tidak wajib baginya, maka dia dihukum kepada kufur, keluar daripada Islam. Dan perlu kita ketahui juga salat itu difardukan oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua nanti ada itu seperti apa itu fardhu ain bin nadar. Apa itu salat fardhu ain bin nadar? Kalau kita lihat di sini, artinya mewajibkan salat tersebut dikerjakan dengan sebab bernadar. Kalau seandainya saya berhasil ini,
maka saya akan melakukan sholat 2 rakaat umpamanya. Maka bila mana usaha perlakuan yang kita kerjakan tertunai, maka wajib bagi kita untuk melakukan sholat. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada salat fardu kifayah, ya salatul janazah. Salat jenazah fardu, tetapi bukan fardu ain terhadap individu, tetapi fardu kifayah. Bagaimana maksud fardu kifayah? Artinya sebahagian saja orang yang telah mengerjakannya, maka sebahagian yang lain itu terlepas daripada kewajibannya. Kemudian yang keempat ada yaitu salat sunnah tadi, seperti saya bilang tadi, yaitu salat-salat sunnah yang akan kita jelaskan nanti pada pembahasan salat. Ada salat qabliyah, ba'diyah kan, salat duha, istisqa dan lain sebagainya. Jadi innama tajibul maktubatu 'alal muslimin, salat maktubah. Hanya saya wajiblah salat maktubah di atas orang muslim. Maksud maktubah di sini adalah salat 5 waktu. Jadi wajib salat 5 waktu ala muslimin, di atas orang muslim. Mukallafin tahirin, lagi yang mukallaf, lagi yang suci. Kan? Jadi yang muslim di sini adalah baik laki-laki maupun dia adalah perempuan. Baiklah dia laki-laki maupun dia orang perempuan. Maka diwajibkan dalam agama Islam untuk melakukan salat mukallafin, dan dia sudah mukallaf. Tahirin, lagi dia suci. Kan makna mukallafin apa? Makna balighin aqilin, dia sudah balik berakal. Balik berakal, kemudian dia tidak gila, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk melakukan salat. Fala tajibu ala sabiyyin wala ala majnunin, maka tidak wajib melakukan salat di atas si sabi dan di atas si majnun. Kan si sabi tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan salat, akan tetapi orang tua wajib mengajarkannya dia untuk cara melakukan salat. Dan juga tidak wajib salat di atas wala sukran, tidak ada wajib salat di atas orang yang mabuk. Mabuk tersebut, orang yang mabuk bukan mabuk disengaja, mabuk sendiri dia, kan. Jadi kalau mabuk yang disengaja, umpamanya dia tahu mau masuk waktu salat, maka dia minum ataupun mengkonsumsi sesuatu sehingga membuat dia hilang akal, maka itu wajib salat baginya karena disengaja. Itu makna mukallaf. Jadi mana dalilnya? Dalil dasar mengatakan bahwasanya tidak wajib. Rufi'al qalam an thalatha, anin na'imin hatta yastayqadha, an sabi hatta yukabbar, wa an majnunin hatta yaqala yaqul. Jadi rawahu Ibnu Majah. Jadi ada 3 macam manusia, orang yang terangkat kalam, dia tidak dibebankan, yaitu yang pertama orang tidur sehingga terjaga, kemudian susabi sehingga sabi tersebut balik ataupun besar, kemudian orang gila sehingga orang gila tersebut kembali akalnya. Jadi kalau gila dia kembali akalnya, maka tidak wajib, yaitu sholat. Kemudian orang tersebut ya muslim tadi sebagaimana kita katakan, maka dibuat di sini oleh Imam Nawawi fala tajibu ala kafirin, maka tidak wajib sholat di atas orang kafir yang asli, akan wajib yang dituntutkan fit dunia, minna artinya dalam bahasa Syafi'i, minna di dalam dunia. Kenapa? Karena tidak sah salatnya dalam keadaan kafir, akan tetapi wajib di atasnya mendapatkan siksaan di hari akhirat nanti. Kenapa? Alasannya karena mungkin bagi si kafir tersebut mengerjakan salat bila mana dia mau masuk Islam. Tapi sekiranya dia tidak mau masuk Islam, maka dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Dan seandainya orang kafir tersebut masuk Islam, fala qada alaihi idza aslama, maka tidak wajib mengqadha salatnya apabila dia telah masuk Islam. Kemudian suci daripada haid dan nifas, maka tidak wajib salat di atas orang yang berhaid dan orang yang bernifas, karena tidak sah salat dalam kondisi haid dan dalam kondisi nifas.
Nah, itu beberapa ketentuan daripada perkara-perkara yang mewajibkan sholat. Artinya syarat yang pertama yaitu wajib sholat fardu di atas orang muslim mukallaf dan suci. Itu secara garis besar. Muslim tersebut keluar daripada muslim adalah kafir. Kafir memang tidak wajib sholat, akan tetapi dia disiksa nanti di hari akhirat seperti yang kita bilangkan tadi. Kenapa? Karena memang ada diperintahkan baginya untuk melakukan sholat, namun sholatnya tidak sah kalau dia tidak mau Islam. Karena kenapa? Karena dalam sholat tersebut disyaratkan niat. Niat itu baru sah dilakukan oleh seorang muslim. Bila mana seorang kafir belum masuk Islam maka tidak salah niat. Di saat niat tidak sah maka tidak salah salat dari si kafir tersebut. Mukallaf begitu juga. Mukallaf itu diberatkan hukum balik berakal, tidak gila, tidak lain-lain sebagainya, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk melakukan sholat. Kemudian suci daripada haid dan suci daripada nifas. Kemudian wa yuqtalu in akhrajaha an waqtin jam'in, kan? Dan dibunuhkan waqtalu man dzukira bidarbin unuqihi bisayfi la bighairi dzalik. Dan dibunuhkan, maksud dibunuhkan apa? Man dzukira, si man telah disebutkan tadi, muslim, baligh, berakal, mukallaf, suci. Nah, kan in akhrajaha dibunuh dengan pedang, yaitu dibunuh dengan memotong lehernya, la bi khairi. In akhrajaha, jika mengeluar ianya man akan salat, walaupun salat yang satu, an waqtin jam'in, daripada seluruh waktu. Artinya waqtalu dibunuh bagi seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja sehingga salat tersebut keluar daripada waktunya. Kenapa? Qaslan illam yatub, karena malas. Illam yatub, syarat baru dibunuh jika tidak mau bertobat. Artinya apa? Orang muslim yang sudah balik dan sudah berakal diwajibkan baginya melakukan sholat seperti yang telah kita utarakan tadi. Balik dan berakal, muslim, suci. Jadi wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in qasalan illam yatub. Jadi dibunuhkan jika seorang tersebut mengeluarkan sholat keluar daripada waktu. Alasannya dia tidak mau sholat, qasalan, malas. Adapun bosan. Syarat illam yatub baru dibunuh, syarat dia baru bisa dibunuh illam yatub jika tidak mau bertobat ianya seseorang. Apa pengertian illam yatub? Illam yaf'asalah ba'da mutalabatil imami aw nabi bi'adai. Artinya seseorang tersebut sesudah diperintahkan oleh imam ataupun naib imam untuk bertobat dan melakukan salat, dia tidak mau. Sudah diperintahkan oleh imam, adapun diperintahkan oleh naib imam untuk melakukan salat, namun tidak mau juga dia mau bertobat dan tidak mau menunaikan salat tersebut. Disitulah dia baru dibunuh. Bukan berarti seseorang begitu meninggalkan salat dan langsung dibunuh, bukan. Tetapi meninggalkan salat disengaja kemudian tidak mau bertobat kapan? Sesudah seseorang tersebut diperintahkan untuk bertobat. Kalau seseorang tersebut tidak mau bertobat dia. Tetapi kalau dia mau bertobat baru tidak boleh dibunuh. Tetapi seseorang tersebut kalau tidak mau bertobat maka orang tersebut yang dibunuh. Artinya apa? Sesudah imam itu memerintahkan, imam ataupun imam yang memerintahkan seseorang untuk bertobat tidak mau, maka itulah dia diperintahkan untuk dibunuh. Tapi kalau dia sesudah meninggalkan sholat dan sengaja tetapi dia mau bertobat, maka tidak wajib, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Kan? Wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin, dan disunahkan akan tertib dan pendahulu di atas yang hadir. Tertib, maksud tertib apa di sini? Tertib mengqadakan salat-salat yang ada ketinggalan. Wa yubadaru bi fa'itin, dan disegerakan dengan yang luput.
Maksud disegerakan dengan luput apa? Artinya bila mana kita ada salat yang tertinggal min faradhis salat, daripada faradhus salat, maka wajib disegerakan bagi kita untuk mengqadha solat-solat yang luput tersebut. Disegerakan untuk mengqadha salat tersebut mata kapan-kapan teringat. Jadi wa yubadaru bi fa'idin, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di itu video selanjutnya. Season selanjutnya mungkin ada pertanyaan daripada jemaah dan para penonton bisa dibuat yaitu di kolom komentar, nanti akan kita jawab di video selanjutnya. Dan untuk sementara kita padai pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Adapun ada kolom-kolom komentar ataupun mungkin ada yang salah, boleh itu di kolom komentar secara pribadi. Tapi kalau secara pertanyaan itu boleh disampaikan secara umum, mungkin sebagai pelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.